tanpa berhenti melakukan sholat ibadah kepada Allah selama 83 tahun ya lebih. Mana ayatnya jelas sih? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya jelaskan ya. Sungguh aku turunkan sebuah Al-Quran sebagai pedoman pegangan bagi orang muslim, yakni dalam malam kemuliaan. Wa ma adra kama Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadar ya. Jadi malam kemuliaan adalah khairu min alfi syahr. Sebaik-baik atau lebih baik daripada 1000 bulan. Lantas apa kok ada kemuliaan yang begitu luar biasa? Tanazzalul malaikatu. Tanazzalu aku turunkan malaikat malaikat Allah yang ada di lauh mahfuz di langit diturunkan oleh Allah. Ya, biidzni rabbi min kulli amrin salam, dengan izin Allah untuk mencatat semua permohonan hamba-hambanya. Seumpama di sini ada orang yang enggak punya uang, ya Allah duit, ya Allah duit apa? Ya Allah butuh, ya Allah butuh ada. Sirana ya Allah, Allah catat. Apa yang diminta oleh Allah, yang oleh Allah dicatat oleh para malaikat. Nanti oleh malaikat diaturkan ke iki sibulan jaluk waras, jaluk seger, jaluk mobil, jaluk acara apa ya. Insya Allah dengan jumlah orang banyak sebagainya berjannah taman surga Allah, dan Allah menurunkan wali-walinya, karena tidak satu kaum yang berkumpul kecuali berkumpulnya ribuan malaikat yang mengambilkan doanya hamba di bumi Allah, dan Allah buka rahmat-rahmatnya. Allah turunkan sakinah, Allah jauhkan bala musibah, banjir bandang dengan adanya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Salamun qaliyan, salamun qalam min rabbihim, salamun hatta matla'il fajr, sampai pagi hari. Tapi kita ada kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Kewajiban ini menjadikan keterimanya atau tertolaknya pahala puasa kita. Jadi puasa kita tidak bisa nyampe di selama bulan ini, masih bergantung antara bumi dan langit. Sebagaimana hadis Rasulullah ya, saumu syahrul Ramadan. Saum itu maknanya menahan. Kalau siam itu melaksanakan atau menahan minum, menahan makan. Saum menahan ya. Saum barang siapa yang berpuasa syahrul di dalam bulan Ramadan ya, itu mu'allaqun, pahalanya itu masih bergantung bainas sama orang antara bumi dan langit. Wala yarfa'u, mana makna wala arti makna sini, dan tidak akan yarfa'u itu nyampe kepada Allah Rabbi ila kecuali bi zakat fitri, kecuali dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi kalau kita ingin sempurna pahala kita nyampe kepada Allah, maka jangan sampai kita lupa mengeluarkan zakat fitrah. Lantas untuk apa zakat fitrah itu? Ada 3. Yang pertama sebagai penghapus ucapan-ucapan yang tidak baik. Yang kedua sebagai perisai atau benteng dari siksa api neraka. Yang ketiga adalah merupakan makanan bagi orang-orang yang miskin. Maka yang zakat namanya muzaki, yang menerima namanya mustahik. Di dalam surat At-Taubah dijelaskan siapa yang menerima, di antaranya innamas shadaqatul fuqara. Fuqara di sini adalah fakir ya, lantas miskin, lantas amil. Amil itu orang yang menangani, yang menerima, yang mendoakan ya, lantas menyalurkan kepada yang berat, itu amil. Dan amil ini harus diangkat oleh pemerintah atau diangkat oleh organisasi masyarakat. Kalau tidak diangkat maka tidak sah. Suatu misal Pak RT ngajak no amil diri, menerima zakat fitrah, Pak RW panti zakat fitrah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau ada RW mengadakan zakat fitrah tanpa ada hukum agama, nggak diangkat oleh pemerintah atau organisasi masyarakat, agama tidak sah. Zakatnya jangan sampai berzakat kepada panitia zakat fitrah dengan oleh RW. Karena apa? Dasar hukumnya tidak ada. Dan ini harus diketahui. Makanya kita benar-benar kalau mau beribadah sesuai dengan jalur yang benar. Nah di sini insya Allah dijamin, karena di sini ada kekuatan hukum yang dilandaskan dari perintah MBT sampai kita. Dan kebetulan saya pribadi adalah ketua Surya di wilayah Gandongan. Jadi sudah belajar secara hukum syariat
maupun suatu agama dan masyarakat, sehingga tidak dikhawatirkan lagi, tidak ragu-ragu. Alhamdulillah ya, di dalam kegiatan Ramadan khususnya di Langgan Mustafa, masya Allah luar biasa, jamaahnya tidak berkurang, sodakonya, takjilnya, buka bersamanya, sampai yang mulai sampai masya Allah ya, nun sewu, setiap 10 kali 10 hari dibuka, itu luar biasa. Milau muga-muga sewis amal jariah berbentuk apapun juga, semoga dengan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan barokah rezeki, barokah umur, sehat seger waras, dicampurno penjaluke disalun dina akhirate, lamun mugi terus tiang-tiang sing biling bareng-bareng mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang mau sekawan iki menika gharib napa rikop itu budak atau hamba saya, bisa juga pembantu rumah tangga yang betul-betul memang minim sekali gajinya. Lajeng yang kelima inggih menika gharim, orang yang punya hutang untuk kepentingan umum, bukan untuk pribadi. Lajeng yang nomor 7 adalah sabilillah, orang berjuang di dalam agama untuk menegakkan dan membenarkan orang-orang yang jalannya tersesat. Bisa guru ngaji, bisa ustaz kiai, ini orang berjuang dalam agama yang tidak dibayar oleh pemerintah, tidak punya gaji, boleh menerima zakat fitrah. Lajeng ibnu sabil, orang-orang berpergian tanpa punya bekal. Suatu misal kita punya anak yang mondok, terus waktu balik gak duwe sangu, oleh ndak panitia iki dong kamu gak nang pondok. Utawa wong lelungan sing kelangan duit terus dicopet. Nah, terus begitu panitia jalur wajib dibersihkan. Itulah 8 asnaf yang wajib menerima. Pertama fakir, miskin, amil, lajeng budak, lajeng napa? Mu'alaf, nggih, lajeng gorim, nggih, lajeng sabilillah, lajeng ibnu sabil. Setunggal napa? Napa, Pak? Lho. Napa? Ya menunggu tiang-tiang sing lemah imannya, yakni orang yang baru masuk Islam. Contohnya ono wong Buddha atau wong Kristen, terus wong gak duwe Islam, nah itu wajib diberi menerima zakat fitrah. Yang terakhir ini menika jangan lupa, karena kita sebagai manusia selama 1 bulan pasti kita itu oleh Allah dengan apa yang kita lakukan diampuni segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa pun juga kepada Allah diampuni. Tinggal dosa kita antara manusia tidak akan